Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di sebelumnya, di mana pada kelompok kami ini terdiri dari 2 orang, yaitu Bapak Sulaiman dan saya Riko Regati. Pada tahap pertama ini, saya akan mencoba memaparkan beberapa materi, nanti terakhir akan disambung oleh Bapak Sulaiman. Baik, daya tahan. Menurut beberapa ahli, daya tahan itu dibagi secara garis besar 2, yaitu daya tahan umum dan daya tahan otot. Di mana pada daya tahan umum itu dapat dijelaskan atau dibagi pula menjadi daya tahan aerobik dan daya tahan anaerobik. Sedangkan pada daya tahan otot, dari hasil yang kami cari, terdapat daya tahan kecepatan dan daya tahan kekuatan. Mungkin ada tambahan daya tahan otot yang lain yang mungkin tidak bisa kami paparkan karena keterbatasan waktu dan kondisi kami. Tapi pada makalah atau pemaparan kali ini kami coba membahas mengenai daya tahan kecepatan dan daya tahan kekuatan pada daya tahan otot. Baik, definisi daya tahan menurut Soeharno tahun 1985 halaman 23 menjelaskan bahwa daya tahan itu adalah sebuah kemampuan organisme atau seseorang untuk melawan kelelahan yang timbul pada saat melakukan aktivitas dalam waktu yang lama. Macam-macam daya tahan. Ada 2 macam daya tahan menurut Muhammad Sayuto. Tahun 1988 halaman 16, yaitu menjelaskan daya tahan umum atau general endurance adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru, dan peredaran darahnya secara efektif untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang melibatkan kontraksi sejumlah otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Pada daya tahan umum ini tadi dijelaskan ada 2 macam pula, yaitu daya tahan aerobik, di mana daya tahan aerobik adalah kemampuan jantung dan paru serta pembuluh darah dalam menggunakan oksigen dan memanfaatkannya untuk menjadi sebuah tenaga. Jadi pada daya tahan aerobik ini membutuhkan oksigen untuk menghasilkan sebuah tenaga. Selanjutnya yaitu daya tahan anaerobik, yaitu adalah kemampuan sebuah gerakan yang maksimal sampai waktu tertentu dengan gerakan yang maksimal pula sampai waktu tertentu, sehingga paru-paru tidak mampu memasukkan oksigen ke otot tubuh manusia yang dibutuhkan. Maksudnya ini pada gerakan ini dapat dijelaskan tenaga itu dihasilkan oleh cadangan oksigen yang ada dalam otot, sehingga mungkin gerakan atau daya tahan ini hanya bisa bertahan dalam waktu yang terbatas. Selanjutnya daya tahan otot atau local endurance. Daya tahan otot atau local endurance itu adalah terbagi dari 2 macam, diantaranya tadi itu yaitu daya tahan kecepatan dan daya tahan kekuatan. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan. Di sini kami mencoba membagi 2 macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan secara internal yaitu dari kinerja daya tahan aerobik, kinerja daya tahan aerobik, di mana terdapat beberapa faktor, diantaranya kekuatan aerobik, ada paru-paru, ada jantung, ada transportasi oksigen, ada lactate threshold, ada ekonomi gerakan. Sedangkan dari faktor yang mempengaruhi daya tahan anaerobik yaitu terdapat faktor bioenergetika, kapasitas penyerapan asam laktat. Terus selanjutnya ada sistem kardiovaskuler dan sistem neuromuskuler. Sedangkan pada faktor dari eksternal, kami mencoba menjelaskan atau mencoba memaparkan diantaranya itu faktor genetik, di mana faktor genetik yaitu bisa dicontohkan misalnya pada serabut otot. Orang yang memiliki serabut otot slow twitch atau slow twitch fiber, itu serabut otot merah, biasanya memiliki daya tahan lebih daripada seorang manusia atau tubuh manusia yang memiliki serabut otot putih. Selanjutnya mengenai usia atau umur sudah pasti mempengaruhi semua komponen kesegaran jasmani, apalagi di segi kardiovaskuler ya. Menunjukkan suatu tendensi meningkat pada masa anak-anak sekitar 20 tahun mencapai maksimal usia 20-30 tahun itu, maka akan mempengaruhi bagaimana daya tahan tubuh manusia, walaupun mereka
ada mungkin yang kondisi fisiknya atau datanya bagus di usia yang dewasa, mungkin dikarenakan latihan yang bertahap atau teratur. Selanjutnya jenis kelamin. Jenis kelamin antara pria dan wanita ini tentu memiliki perbedaan daya tahan. Seperti yang dapat kita jelaskan, di mana kapasitas vital paru-paru dan kapasitas wanita dan laki-laki itu berbeda, itulah salah satu contohnya. Selanjutnya itu kegiatan fisik, seperti saya jelaskan tadi itu. Dari kegiatan fisik, seseorang yang rajin melakukan kegiatan olahraga tentu kebugaran jasmaninya lebih daripada orang yang jarang melakukan aktivitas olahraga. Selanjutnya kebiasaan merokok. Di sini maksud kami tidak menyinggung kawan-kawan atau saudara-saudara merokok, tapi bagaimanapun pula kebiasaan merokok akan sangat mempengaruhi terhadap daya tahan tubuh. Mungkin dapat dijelaskan secara fisiologis pengaruh kepada kinerja paru-paru dan jantung. Baik, selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Bapak Sulaiman. Kepada Bapak, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Riko Ricardi yang telah memberi waktu untuk memaparkan masalah mata kuliah teori latihan tentang kondisi fisik atau daya tahan. Bapak Emral yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa S2 Pasca Sarjana UNP e-learning Provinsi Riau. Baik, saya akan memaparkan masalah kondisi fisik atau daya tahan. Manfaat daya tahan. Ada beberapa manfaat daya tahan seseorang olahragawan, antara lain menghindari terjadinya cedera. Yang kedua, supaya tubuh tidak cepat lelah maksudnya. Kemudian dapat melakukan kegiatan rutinitas secara maksimal. Yang berikutnya, dapat terhindar dari segala macam penyakit. Kemudian membantu sistem imun atau kekebalan tubuh supaya terhindar dari terserang suatu penyakit. Cara melatih daya tahan tubuh antara lain flex atau speed fly. Yang berikutnya split squat jump. Kemudian squat thrust, push up dan back up. Sebetulnya banyak hal lain untuk meningkatkan daya tahan tubuh ini, namun begitu saya batasi supaya permasalahan atau pembahasan kita tidak terlalu melebar, sehingga kami cukup batasi apa yang kami bacakan. Terima kasih pada rekan-rekan. Kemudian untuk itu saya kembalikan kepada saudara Riko Ricardi, maksudnya sebagai moderator dan sekaligus pembawa makalah atau tim penyaji masalah teori latihan ini.
Pada Riko Ricardi, saya persilakan atau saya kembalikan dengan segala hormat. Terima kasih. Saya tutup dengan bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.